Halo, selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ganluki. Iya, kayaknya masih tetap semangat aja nih Pak Kang ya. Oh selalu. Ya Mm-mm. berkaitan dengan eh, predikat, ya sikap membumi tanpa emosi, ya muluskan, lancarkan rezeki. Dia bertanya nih juga Ganluki, mengendalikan emosi itu bukan hal yang mudah, tapi sangat perlu dilakukan katanya. Kadang emosi tidak terkendali, muncul spontan, ya, dan berakibat tidak menguntungkan. Memang yang namanya emosi, dia selalu munculnya spontan, ya, tidak direkayasa, tidak pakai undangan, ya, selalu yang namanya emosi mesti spontan ya, juga kan Luki ya. Iya. Nah, terus katanya nih juga kan, apakah ada hal khusus atau latihan khusus untuk mengendalikan emosi? Mohon pencerahannya Pak Kang. Terima kasih. Nah kalau ditanya seperti ini, tentu kita mau bahas emosi dulu nih. Dari sudut pandang yin yang 5 unsur, tentunya dari sudut pandang saya, subjektif ya, Juragan Luki. Emosi itu kan adalah bagian daripada perasaan, ya. Kalau perasaan sedang tidak seimbang, tentu yin yang 5 unsurnya, yin yang benar juga timpang alias tidak seimbang. Dan apabila terlalu yang, jadi tidak seimbang kan bisa terlalu yin, bisa terlalu yang. Kalau terlalu yang tentu munculnya rasa senang yang meletup-letup, yang meluap dalam bentuk hura-hura misalnya. Bisa juga munculnya dalam bentuk kemarahan, ya, dalam yang ya caci makian, jangan-jangan sampai kebun binatang semua muncul, ya. Artinya apa? Di luar kontrol diri dan sehingga tidak lagi berkewajaran. Tapi apabila terlalu yin, bisa jadi kejenuhan. Nah ini yang sebetulnya perlu digarisbawahi karena berkorelasi dengan apa yang kita bahas pada buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Nah kalau terlalu yin, maka kejenuhan diluapkan juga dengan sikap berayal-ayalan dan abai terhadap apapun. Bisa juga dalam bentuk kesedihan diluapkan, misalnya meraung-raung tangisannya seolah-olah langit hendak runtuh. Ya, itu bisa terlalu yin. Tapi walaupun terlalu yin atau terlalu yang, nggak ada yang bagus sama sekali. Semuanya tentu saja sifatnya negatif, destruktif. Ya, dan pelampiasannya sangat mungkin mengandung muslihat-muslihat pengambing hitaman. Karena orang emosi selalu merasa dirinya benar. Nah itu dilampiaskan. Ya, memang tadi seperti kita bilang, emosi itu sifatnya letupan, ya, biasanya sebentaran, ya, berbeda dengan egois. Kalau egois itu bisa jadi merupakan karakter bawaan lain. Kalau orang egois biasanya mau nyubit tidak mau dicubit, juga kan Luki. Ya, misalnya kalau kita bicara sekarang ini banyak hoax, ya. Kemudian ada orang memposting hoax, dia tidak senang, dia balas lagi. Tapi dia membalasnya bukan menetralisir, dia menganggap yang itu hoax, yang saya yang benar, padahal sarwa kene hoax-hoaxnya juga. Ya, nah ini berasa dia itu yang benar, ya, pembenaran, ya, bersifat absolut. Itu tentunya egois, ya. Nah kalau kita bicara orang yang emosi, memang itu hanya meletup, ya. Orang sabar pun bisa aja, ya, emosi walaupun dia jauh daripada sikap egois, ya. Nah sedangkan orang egois, orang yang selalu mau menang sendiri, ya. Dan ada emosi yang seimbang juga Ganduki.
Misalnya ketika Juragan Luki jatuh cinta, ya jatuh cinta pada pandangan pertama, itu ada yin, ada yangnya, ya. Nah, jadi boleh dibilang kita simpulkan bahwa emosi tidak selalu berkonotasi negatif, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan emosi, tetapi yang dimaksudkan pada emosi tanpa emosi pada predikat tahun Imlek 2571 ini adalah menjauhi emosi-emosi yang sifatnya negatif, destruktif. Nah, tadi ditanya sama Juragan Eri, bagaimana melatihnya? Tentu banyak cara. Ahli-ahli yoga ya, yang suka yoga, yang meditasi, itu biasanya banyak lebih sabar, boleh dibilang jauh daripada emosi ya. Kalaupun emosi sebetulnya sebagai manusia itu adalah suatu yang manusiawi, yang wajar. Tetapi dengan orang yang sering meditasi, orang yang sering melaksanakan yoga pada umumnya, bukan saja meminimalkan emosinya, tapi juga egoisnya ya. Nah ini bisa dilatih. Apalagi kalau rumah kita memang sudah selaras dengan feng shui. Jadi kalau nafas naga kita jadi ada keseimbangan antara cahaya, hembusan angin ya pada sebuah ruangan, maka tentu saja benak akan lebih tentram sehingga pikiran-pikiran yang negatif yang sifatnya letupan-letupan tadi itu dapat diminimalkan. Jadi kalau kita bicara ya terlepas daripada meditasi, terlepas daripada feng shui ya, yang mendesak ya di dalam kondisi sekarang ini, kita tentunya harus selalu introspeksi ya, agar emosi dapat selalu berkeselarasan. Jadi yang kita tampilkan adalah emosi-emosi cinta, emosi-emosi yang bersifat simpati dan penuh dengan empati. Dengan emosi cinta, ya apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang nih Juragan Luki, pada saat dimana kita sebaiknya bahu-membahu dengan pemerintah memerangi COVID-19. Dengan emosi cinta setidak-tidaknya kita bisa menyintai diri kita, keluarga kita. Nah kalau kita cinta sama keluarga, apapun alasannya, sebaiknya kita berusaha lebih banyak berada di dalam rumah, beraktivitas dari dalam rumah, gitu ya. Namun demikian, kita juga harus punya simpati. Karena masih banyak juga orang yang tidak bisa beraktivitas di rumah. Apalagi bukan hanya mereka yang ya kena sakit penyakit ya, dokter-dokter pun, perawat medis pun, kita harus bersimpati kepada mereka karena mereka berjibaku ya, memberikan pertolongan dengan menspekulasikan keselamatannya sendiri. Nah, dokter-dokter tadi tentunya punya empati yang dalam. Nah, bagi kita yang tidak bisa memberikan pertolongan seperti para medis, ya kita harus bisa berempati, harus bisa merasakan penderitaan orang yang hidupnya pas-pasan tersebut. Ya, paling tidak kita jangan ya sebagai orang yang bisa mungkin kalau di lockdown masih bisa ya makan cukup, kita nggak perlu ya bersikap show off ya, karena sikap show off itu adalah sikap yang intoleran, jauh daripada kebijaksanaan ya. Jadi dalam kondisi sekarang ini kita harus betul-betul punya rasa cinta, punya rasa simpati dan empati yang mendalam ya.